Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan sehari sebelum kita libur Lebaran Idul Adha, yaitu tanggal 5 Juni ya, untuk hari Kamis. Nah, malamnya kan ada Timnas. Kita tidak ada eh, After Market Close karena market juga tutup. Ngapain juga dipaksa-paksa. Lalu nonton timnas kita, alhamdulillah happy semua, menang kita lolos. Lalu ya kemarin juga hari Jumat Idul Adha ya, jadi ngapain juga paksa-paksa bikin analisa. Sekarang saya ada waktu sedikit sebelum kesibukan bersama keluarga, ngantar anak, jalan-jalan, waktu bersama keluarga. Nanti kan Senin libur juga aja, nggak usah buru-buru. Oke, jadi hari Kamis kemarin kita ada satu alert BRPT ini memang anomali. Saham BRPT ini anomali, nanti kita akan bahas ya Bapak Ibu sambil kita lihat market review. Review kita terhadap IHSG berdasarkan volume price analysis ya. Jadi nanti pendekatan di sini adalah volume price analysis ya. Ada beberapa saham yang respect, ada juga yang dia anomali. Oke. Nah, salah. Oke, kemarin saya bangun pagi langsung sholat Idul Adha, ya ngurus-ngurus, ya berkorban juga. Jangan lupa ya ngucapin posting selamat raya Idul Adha. Jadi saya mengucapkan selamat hari raya Idul Adha 1446 Hijriah. Dan ya, selamat kita lolos. Jadi kemarin kita berhasil lolos. Jadi lolos ini memberikan sejarah itu saja. Jadi kalau Bapak dan Ibu memang pecinta sepak bola bisa merasakan. Jadi saya sejak SMA sudah memang mengikuti tim Malaysia, zaman Bima Sakti sudah ngikutin. Oke, selamat ya. Senang hatinya melihat timnas kita bisa lolos. Lanjut nanti nonton hari Selasa lawan Jepang. Ini dia trading snapshot Bapak Ibu, bisa lihat trading snapshot penutupan hari Kamis. Dia ditutup positif dan bisa kita lihat total value-nya juga cukup tinggi karena menjelang liburan kali ya, dia naik ke atas. Season 2 mulai ada penutupan tapi alertnya tidak banyak. Dan kita perlu lihat juga di sini asingnya ada net sell walaupun tidak banyak. Net sell-nya di mana? Di BBCA Antam. Antam ini mulai waspada. Jadi acuannya adalah Antam ini. Kalau di asing yang masih akumulasi kita ikut terus, tapi kalau sudah mulai net sell asingnya diantam, mulai rapatkan stop loss ya. Kayaknya basic-basicnya sudah mulai ada net sell dari asing. Ya, di sini BRPT pantas dia diborong asing terbanyak 203 miliar, ada BRMS, lalu BBNI. Sementara yang lain-lainnya tidak terlalu signifikan ya. Oke. Alertnya ada BRPT langsung jam 10 dia langsung ada alert, nanti kita akan bahas ya Bapak Ibu. Jadi BRPT ini saya sepertinya sudah kena profit taking, tinggal let profit run tapi nggak banyak. Nggak banyak, tinggal sedikit saja kan saya sudah profit taking. Jadi jaga atas, jaga bawah, di atas tuh 2100 udah kena profit taking lah, nggak tahu berapa itu. Sisanya let profit run tapi sedikit, tidak terlalu signifikan. Banyak waktu saya beli tuh banyaknya jatuh-jatuh di bawah 700 tuh saya beli borong kemarin. Kayak banyak yang bertanyakan apa alasannya? Nggak ada, karena trading aja selama profit sudah benar. Tapi yang mau megang BRPT bagaimana? Nanti kita coba lihat dari sisi price dan volume. Alert ini Bapak Ibu terkirim melalui Telegram bot ya. Dia terkirim secara sekuensial, ada alertnya. Bisa saja dia jam 10 ini keluar alert tapi nanti dia pas pre-closing di guyur ya, supply-nya masuk. Makanya kita harus melakukan analisa. Analisa juga menggunakan botcan yang tersedia. Pendekatan filosofinya adalah volume price analysis menggunakan struktur Wyckoff. Kadang-kadang BRPT ini kadang-kadang ada saham yang sudah tidak respect terhadap Wyckoff. Mungkin karena bandarnya terlalu dominan dan sebagainya, banyak faktornya ya. Oke, nanti Bapak Ibu bisa akses juga Telegram botnya, ada di deskripsi video ya untuk mendapatkan alertnya kalau nanti market buka dia ada. Juga jangan lupa join Telegram channelnya karena informasi kadang-kadang saya buat videonya, kadang-kadang saya informasi cepat. Diskusi ada di Telegram channelnya. Join saja ya Bapak Ibu. Sosial medianya silakan di follow, insya Allah akan saya follow back.
Oke, ini saya bacakan dulu disclaimer-nya, Bapak Ibu. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Sekali lagi ya, Bapak Ibu, tidak boleh request analisa saham apapun dengan cara apapun. Jadi tumben ini, kalau saya tidak bacakan, tidak boleh request di YouTube-nya ada aja. Bang, analisa saham ini. Saya bilang, kenapa memang sahamnya ada masalah? Uh, gitu. Jadi sekali lagi tidak boleh request analisa saham ya. Kenapa? Ya saya cuma memberikan contoh. Jadi Bapak Ibu nanti kalau lihat video ini nonton dulu analisanya. Lalu coba akses Telegram botnya, ikutin saja. Saya sharing bagaimana cara untuk menganalisa sahamnya. Bapak Ibu kan ada trial, coba silakan lakukan. Jadi dapat ilmunya. Oh begini loh. Nanti kalau berminat belajar volume price analysis. Tapi kalau nggak dilakukan analisa ya susah juga. Jadi apa yang saya sampaikan juga mungkin nggak nyambung juga. Apalagi pendekatannya mungkin berbeda ya. Di sini pendekatannya volume price. Oke. Dan namun begitu, Bapak Ibu, jangan percaya analisa saya 100%. Jadikan saja sebagai second opinion ya. Jadikan sebagai second opinion. Prinsipnya, jangan percaya dengan analisa siapapun. Jangan minta-minta analisa orang lain. Percaya dengan analisa sendiri yang disebut dengan first opinion. Ini selalu saya sampaikan. Kenapa? Kalau Bapak Ibu minta-minta analisa orang lain lalu percaya, nanti kalau pas nyangkut, merasa dizolimi gitu. Oke, padahal mungkin yang bersangkutan melakukan analisa, tapi belinya sudah jauh atau melakukan analisa kapitalnya banyak gitu. Jadi seperti dulu saya pernah waktu di kelas Pak Lokeng Hong datang ke kelas waktu saya sekolah di SBM ITB. Dia bilang saham ini bagus beli saja. Begitu kalau turun disarankan beli karena Mercy harga bajai. Tetapi kan kalau beli terus duit saya tidak cukup karena memang kapitalnya berbeda. Maximum pen level juga berbeda, pengalaman juga berbeda. Jadi Bapak Ibu kalau ada opini dari siapapun jadikan sebagai second opinion. Wajib punya first opinion. Caranya bagaimana? Analisa sendiri. Caranya biasa sama, analisa sendiri. Caranya biasa saya juga dulu belajar ikut cara orang lain, saya tidak menemukan metode sendiri. Tapi dengan begitu kita paham kenapa harus beli ya. Nah, satu lagi, ya, jadi disclaimer on, Tayor trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing ya Bapak Ibu, disclaimer on. Dan sekali lagi, wajib punya trading plan dan menerapkan money management. Kalau Bapak Ibu trading, membeli saham, tidak punya trading plan, tidak punya exit, tidak punya bagaimana caranya memanage lot size-nya, saya sarankan stop trading di pasar saham Indonesia karena risikonya besar. Saya jamin tidak akan bisa bertahan lama untuk konsisten profit. Ya, ada-adanya nyangkut karena memang tidak ada exit plan-nya dan money management tidak diterapkan dengan baik. Itu saya peringatan penting. Sekarang kita lanjut. Oh ya, informasi workshop Bapak Ibu, insya Allah tanggal 14 Juni, level advance, volume price analysis kita akan laksanakan. Cuman nanti materinya akan saya kirim hari Senin mungkin ya, Bapak Ibu, atau Minggu malam. Karena ada satu peserta yang belum mengirimkan, ini peserta lama, jadi dia resetting atau udah lama dia ikut resetting. Saya cari emailnya nggak ketemu, jadi mohon maaf ya peserta yang batch 16, materialnya saya akan kirim minggu sore atau Senin. Saya meninggal emailnya saja. Oke, ini level advance ya. Jadi kita akan belajar volume persen. Prinsipnya adalah bagaimana kita trading di pasar saham Indonesia secara logik. Ya, nanti penjelasannya harusnya logik. Ilmu-ilmu yang disaringkan logik. Jadi kita tidak perlu melihat ombak apa namanya siklus ombak ya, siklus planet Jupiter, planet Saturnus, posisi bulan tidak perlu dilihat. Kita lihat saja price dan volume. Ya, lalu kita lihat struktur wake off-nya seperti apa. Karena kan siklus itu selalu berulang dan paling gampang lihat aja price dan volume yang terjadi gitu. Nggak usah yang rumit-rumit. Oke, jadi ini untuk level advance ya yang ini. Nah, kemarin ada yang nanya, Pak, kapan Pak trading as basic untuk level basic ya? Jadi ada yang WA saya, Pak Roy, ya ini selamat hari raya, ya di sini dia bilang mohon pertimbangkan untuk kelas basic bulan Juli. Ya, jadi ada yang minta untuk segera. Jadi permasalahannya ya supaya nggak berulang ini pertanyaan ini berulang. Seolah-olah saya penyedia workshop cari duit dari workshop tidak. Pertama kalau saya bikin workshop, waktu saya bersama keluarga habis. Jadi memang tidak boleh sering-sering setiap bulan ada. Oke. Kedua, workshop ini harganya murah. Jadi saya harus cari tempat workshop yang murah meriah, terjangkau, dan tidak banyak-banyak gitu.
pesertanya 5, 6, 7, 8 gitu lah. Maksimum kursi tersedia 9 ya. Kalau 10 bisa, tapi saya keberatan kalau ada yang bilang, "Kenapa, Pak? Kan bisa lebih baik duitnya." Karena bukan duit yang saya cari gitu. Gitu. Duit saya cari dari market, maksudnya saya bukan mencari duit dari workshop kan, gitu. Saya trading. Terus saya juga kerja, waktu bersama keluarga. Nah itu saya bilang, pertama ruangannya nggak ada. Bisa saja bikin di hotel, tapi mau nggak bayar pajak untuk di hotel kan? Terus mahal, mau nggak? Kan banyak orang yang nggak mau ya. Jadi saya sudah cek, mungkin baru bisa bulan Agustus atau Oktober. Dan biasanya cepat penuh, karena pesertanya cuma 6 sampai 8 gitu loh. Nggak banyak-banyak gitu, murah juga. Ya, masalahnya biasanya misalnya orang peserta dari Medan, tiket pesawatnya tuh sampai 2-3 kali lipat lebih mahal dari biaya workshopnya. Jadi mereka benar-benar menunggu dan menunggu jadwalnya. Tapi saya tidak bisa lakukan rutin gitu ya. Jadi mohon maaf, mohon pengertiannya. Eh, Kalau saya di Japri terus kapan workshop, terus ada juga yang bilang, Pak bisa dimurahkan lagi nggak? Itu sudah murah itu kalau dibandingkan dengan yang lainnya. Oke, karena kita tidak lakukan di hotel, jadi di hotel kita tidak perlu bayar pajak konsumsi ya gitulah. Oke, nanti tunggulah pengumumannya. Saya akan umumkan di Telegram channel. Ya, oke. Mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Jadi Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya. Linknya ada di deskripsi video. Saya menggunakan Telegram desktop pakai PC, Windows. Eh, Nanti Bapak Ibu cek di sini ada tulisan botnya. Hati-hati penipuannya, karena saya tidak ada WA. Kalau ada yang mengataskan nama saya, Delcoan bot segala macam itu jangan percaya, Bapak Ibu. Dia hanya ada di Telegram dan di sini harusnya bot ya. Yang pasti Bapak Ibu cek aja deskripsi video. Linknya ada di situ. Klik saja, nanti akan ke sana ya linknya. Oke, install dulu aplikasi Telegram karena tidak ada di WA. Hati-hati, penipuan udah mulai banyak, boy. Hati-hati. Lalu bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, Bapak Ibu bisa ketik help ya untuk melihat apa saja perintah yang tersedia supaya enggak ini ya salah ketik perintah dengan robot lain. Ya di sini kalau sudah ada volume price, itu mudah-mudahan sudah tidak salah. Kita ada daily, lalu ada weekly, ada monthly, tidak semuanya ya. Di sini juga ada untuk foreign flow, lalu ada speedometer, rotasi saham, ada foreign flow map, terus ada korelasi saham, Sankey. Ini untuk screening ya yang tersedia di sini, jangan sampai salah. Saya lihat juga di bot lain ada juga yang perintahnya pakai SCR juga ya. Saya nggak tahu, padahal dulu perasaan saya nggak mencontek. Tapi kan siapa saja bisa bikin, tidak ada masalah. Nah, yang favorit saya screen ledakan volume. Ya di sini bisa. Nanti kita coba lakukan semaksimal mungkin. Untuk rotasi saham sektor 1 sampai 11. Jangan lupa juga untuk tonton tutorialnya. Kalau Bapak Ibu tidak lengkap, Pak ini yang mana? Bapak Ibu ke ini aja, klik di sini, bot tutorial. Nanti dia akan arahnya untuk semua tutorial yang ada. Jadi sini yang tertulis ada macam-macam tutorial ya. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat ikut volume price analysis tapi berminat belajar, bisa nonton ini. Sebagian saya ambil 10% dari materi ya. Kalau di kelas kita akan praktek. Volume price analysis kita akan pakai paperwork, bawa kertas, ya kita coret-coret gitu ya. Untuk sinyal-sinyal, ini ada sign of weakness, sign of strength, bisa belajar juga di sini ya. Ada lumayan lah, Bapak Ibu nanti bisa cari-cari juga di buku. Ilmu itu kalau rajin biasanya dapat. Ya, cuman untuk memperpendek learning curve, biasanya saya belajar volume price analysis, saya butuh 4 tahun untuk menguasainya. Setelah ikut workshop mungkin nggak sampai 4 tahun lah. Mungkin bisa latihan 4 bulan, menguasai, practice make perfect, sudah lebih pendek. Jadi jangan juga mengikuti saya dulu. Dulu kan saya nggak ada gurunya, belajar dari buku, praktek sendiri, 4 tahun lamanya untuk belajar volume price analysis. Sekarang udah gampang lah. Dulu kan awal-awal tahun 2006, itu nggak ada yang belajar volume price analysis. Oke? Nah, sekarang kita mulai. Untuk after market close, langkah pertama adalah kita cek alertnya. Untuk penutupan tanggal 5 Juni kita ada BRPT. Kita cek juga rekomnya ya Bapak Ibu. Mungkin ada rekomnya yang menarik atau ada warning karena berapa sahamnya sudah saatnya kita rapat naikkan stop loss atau exit. Kita cek juga rekom. Rekom ini keunggulannya dia menggunakan end of day. Sementara kalau alert itu dia kalau keluarnya berdasarkan
intraday ya Bapak Ibu. Jadi bisa saja seperti saya sampaikan tadi jam 10 dia BRPT keluar atau saham lain keluar, tiba-tiba sore diguyur kan bisa saja. Nah, tapi kalau udah end of day dia tidak, sudah firm ya. Jadi misalnya ini ada aman menarik, aman nih kayaknya alertnya sudah kemarin ya. Jadi alert tanggal 4 keluar aman, baru di rekomnya dia baru keluar gitu ya. Breeze returning, BRPT ada alert KPIG nih. KPIG ini sampai saya diskusikan di grup alumni. Ini saham apa? Baru yang bilang, Pak, itu Lido. Bagus juga menurut saya. MBMA, Sign of Weakness, TIN. Ini mereka sekarang sudah naik kemarin. Jadi KPIG ini saya sudah jaga atas jaga bawah ya. Tapi itulah ya, kalau alertnya fresh, saya tidak banyak. Paling cuma 10 lot gitu, hanya untuk titip sendal aja. KPIG, jadi kita tunggu nanti lihat KPIG kalau koreksi. Saya belinya nggak banyak nih, cuman ada tanda karena saya nggak tahu juga perusahaan apa. Saya tahu oh ini punyanya Haritanu ya. Teringat juga lah masa-masa jayanya kalau kita mengikuti saham-saham Haritanu. Sekarang kan sudah nyungsep semua. Mungkin dia akan melakukan siklus baru. Oke, kita lihat candle pattern. Ini adalah price action. Bapak Ibu bisa baca bukunya. Bukunya dari Steve Nissen-nya, Japanese Candlestick. Saya belajar price action dulu tahun 2006, 2005 sampai 2008 itu price action saya belajar dari sini. Sebelum saya mengatakan, waduh, price action ini banyak kurangnya karena dia nggak ada volumenya. Makanya saya pindah langsung ke volume price analysis. Sama aja, cuman konsepnya harus ada validasi dari volume. Kayak di sini Citra MTech. Nah, ERA nih, kalau ada tulisan potensial reversal itu patut di monitor. NSP juga, Bapak Ibu. Jadi, kalaupun tidak ada alert, nah NSP ini bisa dimonitor nih. Ya, VPA, NISP. Jadi kan mungkin saja ketemu yang bagus. Nanti analisa. Oh, begini. Dia kok begini. Ya, ini kalau dia kasih rekom, tapi tidak bagus. Karena dia di price action-nya bagus ya. Volumenya mungkin. Oh, enggak juga. Kenapa dia bisa keluar? Nah, kalau nggak bagus ya tinggalkan. Cari yang lain. Tins Rocket Jet. Tins ini sinyal VPA jelek. Ya. Tins sign of weakness. Mungkin koreksi dulu ya. Nanti bisa analisa sendiri. Lalu kita lihat PWS, Mika Sell, Saratoga Sell. Hati-hati Mika dan Saratoga. Golden Coast aman. Aman kemarin sudah ada alert. Sekarang ada Golden Coast bagus. Mika Dead Coast hati-hati. Breakout, BRPT, ini aman, ini mungkin the best time for buying. Kemarin juga ya KPIG ini menarik nih. Aduh, jatuh. KPIG ya Bapak Ibu, saya sampai di grup alumni saya sampaikan kita bahas. Bukan bahas. Di alert hari tanggal 4 dari sekian banyaknya ini saya malah bahas KPIG karena memang menarik kalau saya buat trading plan-nya. Ya itulah karena nggak tahu saya belinya sedikit, mudah-mudahan nanti dia koreksi. Jadi kalau Bapak Ibu mau berminat KPIG bisa berjalan karena alertnya sudah muncul kemarin. Tower, mudah-mudahan KPIG turun dulu supaya dapat harga murah ya. Berikutnya kita lihat favorit saya SCR Vibum. Prinsipnya kalau ada volume yang meledak pasti ada sesuatu. ISP, Keras, PRDA, Ratu. Nah ini saya tidak kenal ya saham-saham apa nih. Ratu coba. VPA Ratu dia baru IPO ya. Mudah-mudahan dia turun terus nih. Belum masuk ya. Baru IPO. Belum cukup datanya. Nanti saya cek apakah sudah cukup datanya. Jadi kalau baru-baru IPO dia belum masuk. Karena kalau dimasukkan, volumenya belum cukup, price-nya belum cukup, algoritma salah gitu. Error dia, chartnya. ISP ini sama apa nih? VPA ISSP. Biasanya kalau gitu ya. Ini lumayan juga nih volumenya besar. Harus cek dulu, saya nggak tahu nih perusahaan apa, tapi lihat ini masif ya, volumenya juga besar. Ini jelas ada perubahan volume. Kalau belajar volume personal ini menarik ini. Harus dianalisa tapi ya, Keras, PRD ya. Lalu kita lihat SCR Extreme. Nah ini saham-saham yang ekstrim. Kalau yang mau profit taking atau mau buy on weakness, kita bisa screening. Kita lihat ada beberapa saham yang fear, BJTM. Bisa dipantau-pantau apakah buy on weakness. Arto juga Fear. Arto ini menarik. BJTM ini hati-hati ya, mau dividen atau enggak nih. Kalau kena exit dia wajar saja. Arto Extreme Fear. Sahamnya apakah bisa untuk buy on weakness ini? Hajar saham-saham Extreme Fear. Kita lihat VPA. VBP. Ada nggak demand zone-nya? Nanti kalau ada waktu kita bikin. Kalau nggak ada waktu mohon maaf. Tidak kelihatannya. Dimensionnya jauh nih.
Dia masih bisa turun ke bawah lagi. Ini dia dimensionnya. Nih. Ya, di sini. Ada gap. Jadi mungkin dia akan turun ke gap dulu. Nah, ini ada gap. Mungkin dia akan ke bawah dulu. Mainnya weekly mungkin. Nah, nanti kalau ada waktu kita analisa. Jadi gitu. Kita harus cari-cari ya. Nah, ini roti POWR nih juga dia BRPT sudah ekstrim ya. KPIG juga ekstrim. Mudah-mudahan dia koreksi nih KPIG supaya dapat barang saya. Gitu. Jadi kadang-kadang kita mendoakan saham turun saat orang lain mendoakan naik gitu. Kalau kita punya cash pasti doanya supaya turun lah. Kalau sudah profit taking pasti doanya turun. Nggak mungkin sudah profit taking kita berharap dia naik. Nggak. Cuman orang yang nyangkut berharap naik supaya exit. Oke, apalagi? Kita lihat SCR. Weekly-nya gimana? Weekly-nya Antam ya, hati-hati Antam. Udah extreme grid, dia pakai weekly. BRPT juga, wah ini hati-hati juga. Banyak lah ya, kita perlu hati-hati. Toba juga sudah extreme grid di weekly-nya. Kita lihat dengan SCR. Panik, saham-saham berada di panik. BRPT apakah habis panik terlebih dahulu? Oh enggak ya Bapak Ibu. Nah ini bisa pantau-pantau nih, cek satu-satu. Kalau ada saham yang habis panik terlebih dahulu, itu bisa diikuti. Bisa cek satu-satu ya nanti. Kita lihat SCR Hope. Nah, atau ini saham-saham yang pada Hope, kita berharap dia bergerak ke grid. GGRM, Pegas, NTP, ini GGRM Hope, harus dicek dulu. Apakah dia bergerak ke Hope atau balik ke panik malah. Ya, Star GGRM. Ini banyak yang nyangkut nih ya. Oh, berbalik lagi dia ya. Jadi yang kita cari adalah dari sini mengarah ke grid. Oke, kita lihat dengan SCR Top FF. Foreign Flow. Untuk foreign flow, Bapak Ibu tadi sudah dibahas BRPT. Nah, kita harus lihat hajar kanan, hajar kirinya. Di-combine. Top SCR, top kaki. Kalau asingnya hajar kanan, hajarnya net buy. Terus dia hajar kanan. Wah, itu berarti demand-nya kuat ya. Asing juga support. BRPT, hajar kanan. Berarti ini sangat greedy. Ekstrim, sangat greedy. Luar biasa. Mainnya mungkin di weekly. Ya, mainnya mungkin di weekly. BPCA hajar kiri, ini artinya orang sangat panik. Antam juga sangat panik ya Bapak Ibu. Maksudnya fear, dia mulai profit taking. Kelihatan dia langsung hajar kiri. Perlu waspada ya, Antam sudah naik tinggi. Jadi kalau profit taking, nggak ada masalah. Tapi harus dianalisa dulu. Begitu caranya ya. Oke. Dimonitor tiap hari. Kita cek juga dengan SCR ada pullback. Nah ini saham-saham yang pullback perlu dipantau kalau lagi uptrend. Oh, nggak ada ya Bapak Ibu. Udah itu saja Bapak Ibu. Nanti kalau lihat SCR yang lainnya silahkan lakukan sendiri. Kita sekarang bahas komposit dulu. Kita cek Speedo komposit. Perlu catatan untuk mingguan tidak lengkap ya. Tidak lengkap apa maksudnya? Hari Jumat libur. Nanti volumenya ada yang tidak cukup, ya kurang ya. Tidak fair kalau diadu 5 hari trading dengan 4 hari trading. Itu catatan saja. Saat ini dia berada di zona grid. Ini harusnya tanggal 5 ya, nggak apa-apa. Demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan W Star Composite. Oh, tidak ada. Speedo. Oh, salah ya. W Speedo Composite. Maksud saya W Speedo-nya. Star memang nggak ada. Weekly-nya juga grid ya, artinya memang saat ini secara weekly dia berada demand-nya lebih besar daripada supply. Minggu kemarin-kemarin netral, hari Kamis dia sudah masuk demand-nya dengan kenaikan kompositnya 0,6 kemarin ya. Ada demand masuk nggak apa-apa. Karena memang pendorong komposit itu sektor basic ya. Kita lihat dengan Star C0 dengan kenaikan 0,6 ya. Secara relatif terpantau beberapa sektor bergerak menguat, terutama basic, ya elektron juga menguat, kesehatan juga menguat, relatif terhadap komposit. Ini kesehatan kok bisa begini ya? Sementara infra dan energi mulai melemah, tidak sekuat sebelumnya. Properti melemah, industri melemah, finance melemah nih. Non-cyclical ada penguatan sedikit. Itu ya Bapak Ibu, relatif. Jangan lupa pakai kalimat relatif terhadap pergerakan komposit. Lalu kita lihat VPA Weekly
Composite. Weekly sajalah ya, masih awal-awal bulan juga nih. Oke, untuk weekly-nya dengan catatan volumenya kita kurang. Jadi kalau mau dibandingkan memang dia low volume, tapi sebenarnya ini karena hari Jumatnya libur. Kalau enggak mungkin dia setara ya, jadi nggak apa-apa. Ada rejection, tapi ini ada gap. Saya sih berharap dia turun dulu. Tapi ini dulu cukup lah, dia koreksi membuat tidak terlalu ekstrim lagi. Tapi lebih alangkah baiknya dia turun dulu, mungkin ke mid uncian baru dia naik. Supaya apa? Supaya nanti gap di daily-nya nutup. Kita kan punya pattern low. Ini high. Supaya dia kenaikannya termaintain dengan bagus menurut hukumnya, maka dia harus ada pullback dulu untuk high low, baru dia bisa naik lebih tinggi untuk ngambil demand di bawahnya gitu. Oke, tapi nggak apa-apa lah. Kita ikutin apa yang diberikan market saja. Oke, kita lihat dengan VBP Weekly Composite. Jadi kita kalau lihat composite ini kita bisa agresif atau tidak agresif. Oke. Nah, ini saya sendiri kalau dia turun ke bawah, maka ini adalah zona saya agresif untuk buy on weakness. Belum dikasih tidak apa-apa ya, biarkan saja. Beberapa saham yang harus dinaikkan ya. Ini ada demand zone. Jelas kalau kita mau ini adalah demand zone. Secara weekly, tapi nanti kita lihat daily-nya. VPA Composite. Yang valid sebenarnya untuk masuk entry adalah daily. Sebelumnya kita ada crawling. Ini crawling namanya. Dia harus koreksi ya. Ini ciri-ciri koreksi. Lalu ini ada gap. Lalu ini ada gap. Ini ada gap. Secara teori gap biasanya tutup. Cuman saya sendiri tidak tahu. Tutupnya kapan. Bisa besok. Market buka. Bisa seminggu. 3 bulan. 6 bulan. Setahun. Bisa 3 tahun. Atau 5 tahun. Saya nggak tahu. Tapi biasanya dia tutup. Apakah dia tutup dulu baru naik? Cuman kalau dia tutup di sini, saya mulai agresif. Dia tutup sini, saya mulai agresif. Tutup sini, saya mulai agresif. Untuk daily-nya, hari Kamis kemarin volumenya rendah. Volume less than average, spread-nya narrow. Jadi, kalau kenaikan juga tidak terlalu signifikan di daily ya. Jadi, mungkin dia pullback untuk jatuh lagi. Ya, tergantung ini bentuk new low atau tidak ya. Karena ini kan high, low. Jadi, kalau lihat baca pattern-nya, supaya bisa paham ya. Ini adalah high-nya. Sekarang baru terbentuk low. Selama ini nanti tidak bisa close di atas 7240, maka dia menjadi high terhadap low, tinggal tunggu ke bawah untuk lower low. Kalau ini sudah terbentuk, kita siap-siap lah ya, rapatkan stop loss, kita buy on weakness gitu. Gitu. Dari sisi volume price tidak signifikan karena tidak ada sinyal, volumenya di bawah rata-rata, spreadnya di bawah rata-rata ya. Kita kalau bisa sell on strength, mungkin dia akan memberikan second sell on strength, mungkin dia menunggu double top untuk turunnya. Pintar-pintar aja menaikkan stop loss kondisi seperti ini, apalagi regionalnya Donald Trump pecah kongsi katanya dengan Elon Musk, nggak tahu juga itu. Selanjutnya kita lihat foreign flow, PIF Composite. Salah. PIF Composite. Kita lihat foreign flow untuk Composite Index. Tadi kita sudah tahu bahwa dia net sell 57,2 miliar. Sedikit aja, tipis aja. Trennya ada sedikit tekanan. Mungkin kalau dia turun lagi, dia membentuk double bottom. Mudah-mudahan. Jadi dia turun dulu biarkan. Saya nggak tahu turunnya apakah sampai mana. Oke. Itu dia untuk foreign flow. Jadi kalau asingnya nanti mulai akumulasi, maka kita bisa follow. Ini kalau kita lihat, ya 20 harinya masih net buy. Jadi masih confident lah. Jadi kalau dia turun, kita anggap itu adalah memberikan diskon untuk kemudian naik. Kecuali nanti diguyur asing besar, net sell lagi semua. Itu baru berbahaya ya. Sekarang kita lihat alertnya. Alert BRPT. Nah, Bapak Ibu bisa ikuti step by step-nya. Sahamnya bisa saham yang lain. Atau mau melihat analisa BRPT bagaimana secara volume price, bisa ikutin dulu, praktis. Ya, didengarkan sambil dilakukan. Jadi kalau saya ketik alert BRPT, Bapak Ibu ketikkan juga. Kalau cuma mendengar nanti nggak nempel itu. Percayalah. Akses saya Telegram botnya kan ada trial sambil belajar. Nanti paham. Nanti kalau udah paham, next time kalau cuma mau dengarkan nggak apa-apa. Tapi harus diperhatikan dulu. Oke, kita cek dengan... Setelah alert, kita tahu. Alert ini dia tidak fresh, Bapak Ibu ya. Beda dengan KPIG. KPIG kan fresh. Jadi, misalnya alert KPIG kemarin. Kenapa saya itu? Karena dia fresh. Ini ya bulan 3, bulan 6.
Bulan 5 nya nggak ada. Ya, kalau ini kan bulan 6, bulan 5 tanggal 22 sudah ada. Jadi dia tidak fresh BRPT. Freshnya itu bulan 5. Harusnya belinya tanggal 7 Mei. Harusnya. Ya, sekarang mungkin saatnya sell on strength atau panen gitu. Saya belinya pas lagi pendek-pendeknya, lagi ekstrim itu. Tunggu ya, saya beli di mana ya? Ada nggak? Ah, udah nggak salah ya. Kita lihat dulu. Sebentar. Kita cari dulu BRPT. Ada nggak saya beli ekstrim? Mana ya? Ya bisa cari-cari lah. Saya beli pas ekstrim atau gimana itu? Lupa. Ah, nih. Saya belinya November. Saya belinya November, Bapak. Bapak Ibu ya. Saat ekstrim-ekstrimnya. Ya, saat ekstrim-ekstrimnya saya beli bulan November. Wah, itu pagi turun-turunnya saya borong itu terus ke bawah, terus saja. Selama Prajogo Pangestu tidak jualan, saya beli. Jadi kalau ada tutorial begini, jangan lupa diikutin ya. Oke. Oke, itu di situ ya. Jadi November saya beli. Oh, jadi di sekitar di sinilah. Oke, sekarang kita lihat dengan Speedo BRPT di daily. Oke, terpantau. Dia sudah ekstrim, artinya sangat greedy. Filosofinya silakan tonton tutorialnya. Jadi kalau mau sell on strength juga boleh. Lalu juga weekly-nya, W Speedo BRPT. Weekly-nya tadi terpantau juga ekstrim ya. Nah, jadi ini dia bermain di weekly. Kalau masih terus naik, berarti lihatnya candle weekly lah. Oke, lihat dengan star BRPT, lihat rotasi saham daily-nya. Apakah dia juga berada di zona grid? Dia naik terus ya. Relatif terhadap kompositnya juga positif. EDBC juga menguat. Kita lihat W star BRPT. Kita pantau weekly-nya. Nah ini, berarti tinggal mau sell on strength atau let profit run sampai dia turun lagi. Kita lihat dengan VPA monthly BRPT. Kita pantau. BRPT ini dulu saya profit besarnya dulu sekali waktu di sini ya. Jadi dia siklus wake up pertama. Oke, ini siklus pertama. Oke, wake off, marking up, distribusi, marking down. Nah, ini pertama, ini siklus selesai. Jadi patternnya sudah terselesai. Nah, di sini baru lagi nih. Nah, jadi kalau mau BRPT, hold terus sampai 1950 lah. Saya sudah kena profit taking di sini ya. Sudah. Sudah profit taking. Sisanya sedikit saja terserah lah mau kemana. Saya belinya lagi di bawah 700 saya beli itu. Di sini kalau nggak salah. Terus lagi panik-paniknya beli. Terus saja. Cuman rajin ngecek. Ini Prajogo Pangestu buang barang nggak? Kalau nggak, terus saja kalau dia jatuh. Gitu. Manlinya masih terus. Kita lihat dengan, kayak ini siklusnya ya. Ini kalau lihat, ini satu, ya. Distribusi, marking down. Dah selesai sampai di sini. Baru sini ada akumulasi lagi. Dia naik lagi. Siklus 2, sekarang mau siklus 3. Sekarang kita lanjut dengan VPA weekly, VBP monthly BRPT. Apakah kebaca? Lihat. Nggak kelihatan ya. Ini di atas tuh mau sell on strength juga nggak apa. Pokoknya kalau belinya di bawah 700 udah profit, udah selesai saja itu beritanya. Ini nggak usah pusing-pusing karena kan profit. Sekarang kita cek dengan VPA weekly BRPT. Yang penting profit ya. Timnas yang penting menang walaupun penalti. Oke, ini naik weekly-nya Bapak Ibu. Biarkan naik terus. Yang sudah profit taking, yang bikin plan di sini ya bersyukurlah ya. Dia pun kalau mau naik ke atas, let profit run saja. Ya kalau dia pullback, tunggu saja nanti di bawah 1000 atau di bawah ini 800. Di bawah ini buy. Ya, oke, gitu sajalah ya. Saya mau ngomong apa ini tinggal let profit run. Mau dianalisa juga susah. Itu saja pesannya kalau di weekly. Sekarang buy on weakness-nya di mana? VBP weekly BRPT memang agak unik nih BRPT ini. Oke, dia naik, biarkan terus karena di atas ini ada supply. Nanti kalaupun mau lihat di sinilah ya ini. Ya, di sini. Kalau dia turun lagi ke bawah, demand zone ini buy on weakness. Kalau nggak dapat yang bukan rezeki, sini buy on weakness. Jadi kalau malah mulai November di sini, ya di sini beli. Kalau dia turun terus ke bawah, beli aja terus. Gitu.
Dia memang untuk trading susah. BRPT ini nggak cocok untuk investasi saya rasa. Itu dari siklus wake off-nya ya. Sudah berantakan bentuknya karena dominasi dari ini ya, dominasi jadi strong hand-nya istilahnya. Kita lihat VPA BRPT. Setelah itu turun ke daily. Nah, ini dia naik ke atas, jadi belinya itu pas di sini. Beli banyak ya, di bawah 700 beli aja banyak beli. Nah, dia naik ke atas. Nah, ini sudah tinggi. Sudah sinyal buying, potensial buying climax di daily. Dia akan naik, turun, ada profit taking. Ya, kalau udah begini, stop loss-nya bisa naik di sini ya. Yang sudah kena profit taking ya udah rezeki, nggak usah disesalkan lagi cari saham lain atau tunggu dia kalau di bawah 800 atau di bawah 700 ini kita beli. Ya itu simpel sih BRPT. Selagi Prajogo Pangestu tidak jualan, dia di bawah 700 atau di bawah 800 beli. Lalu kita cek dengan Evol BRPT. Kalau lihat terakhir ini semacam ledakan volume. Ya, dia power box ya. Dikhawatirkan dia adalah climax volume. Cuman kalau kita tarik garis, cari swingnya, berarti stop loss-nya di sini. Jelas, di sini stop loss-nya. Ini kan power box. Kita kenal dengan nama power box. Power box. Volumenya besar, bisa ke volume reversal, maka stop loss wajib dinaikkan kalau dia sudah crack bentuk new high. Sisanya lihat profit run. Karena kalau kita lihat ya nggak ada signifikan gap ya. Tidak ada gap. Rapi dia. Kita lihat dengan DOM BRPT. Dia asingnya bagus ini. Tadi kita lihat BRPT. Maka saya perlu melihat dominasi rasio. Walaupun tadi asingnya terbesar, tapi asingnya ini cuma 15,3. Artinya ini lokal yang berkuasa di BRPT nih. Oke, jelas ya. Kita cek dengan PIF BRPT. Kita cek foreign flow. BRPT dengan perintah PIF BRPT. Oke, berikut ini ada chart foreign flow untuk BRPT, Barito Pacific. Jadi BRPT ini sempat asingnya keluar besar. Ini ciri-ciri ada switching ya. Apalah itu. Ini besar sekali tapi harga sahamnya tidak jatuh signifikan. Lalu mulai fluktuatif, asingnya tidak terlalu dominan. Hari ini secara daily ya, secara bar 203 miliar itu asing net buy di BRPT adalah yang terbesar ya, sebesar sejak November nilainya dalam satu hari. Dalam 5 hari ada 64,1 miliar net buy tercatat kumulatif. Dalam 20 hari ada 181 miliar net buy. Ini kalau gara-gara masuk satu hari aja nih ya, sampai 20 harinya net buy. Dalam 60 hari ada 239,6 miliar net buy. Dalam 1 hari tercatat net buy 377 miliar. Itulah. Jadi asingnya masuk besar. Kita lihat bagaimana fluktualitasnya tinggi sekali. Menurut saya nggak usah diikutin asingnya kalau di BRPT, karena kita tahu yang pegang kendali adalah Bapak Prajogo Pangestu. Kita lihat dengan tren BRPT. Woi, trennya ya dia bentuk higher high, stop loss bisa di sini ya, high low-nya. Nah, udah gitu aja lah. Gunanya untuk melihat dia trennya sedang up, tidak ada gap. Kita lihat swing low, stop loss-nya wajib dinaikkan ke sini. Sisanya lihat profit run. Apalagi, wave belum. Wave BRPT. Tadi kita tahu dia hajar kanan ya, lupa nih wave-nya tadi. Harusnya sebelum foreign flow. Ya. Ya tetap up move ya, up move. Tadi kalau ini tidak berhasil naik, ini masih up move dia. Lihat profit run saja, swingnya sudah terbentuk, divalidasi oleh volume. Volumenya sudah lebih tinggi dari merahnya. Bagus waste-nya. Hajar kanan juga, totalnya 243 miliar hari Kamis kemarin. Kita cek dengan PWS BRPT. Nah, ini adalah Pitu Walusiwa Bapak Ibu untuk pakai Heikin Nasi. Di sini kita lihat sudah buy 2, trennya up, sudah ada masalah. Kalau kita lihat volume price, ini kan Heikin Nasi, jadi harus didukung oleh volume price. Volume sangat tinggi, spreadnya wide, close-nya tinggi, dan di sini tercatat dari volume price dia akumulasi dan sudah strong. Catatan di sini dia sudah terbentuk ya. Jadi kita tidak dikasih kesempatan untuk buy on weakness di zona abu-abu.
terlalu kuat ya. Jadi volatilitasnya juga tinggi sekali. Nah, kita tunggulah nanti mungkin kalau udah naik ke atas, ini juga turun bisa buy. Kalau masih mau, ya kalau saya sih nanti filosofinya tunggu dia di bawah 800 ya baru buy lagi. Kalau nggak rezeki di BRPT cari yang lain. Nah, yang penting di BRPT stop loss dinaikkan. Oke, itu saja Bapak Ibu after market close untuk hari ini. Kalau ada rezeki, ada waktu nanti kita akan buat analisa apakah di ledakan volume, apakah di payback, di screening lainnya. Ekstrim kita buat ya, siapa tahu bisa buy on weakness saat-saat kondisi seperti ini. Tapi itu saja, jangan lupa Bapak Ibu, kalau sahamnya sudah naik dirapatkan stop lossnya karena kondisi uncertainty juga meningkat. Untuk Indonesia sendiri kan pertumbuhan ekonominya dipangkas ya sudah di bawah 5 sama OCDC ya kalau nggak salah. Jadi perlu waspada, Donald Trump sama Elon Musk katanya kabarnya pecah kongsi. Apalagi uh, sudah terlalu tinggi dari sisi price dan volume, harusnya koreksi supaya yang sudah sell on strength kita dapatkan harga murah untuk naik lagi lebih tinggi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube ini, share dan like juga Bapak Ibu, share juga ke teman-temannya supaya mendapatkan ilmunya juga, mendapatkan informasi. Itu saja. Sampai bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.